Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ananda kelas 6 ya. Semoga antum dan keluarga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat. Tentunya ya, sebelum kita melanjutkan memberikan penjelasan, perlu diperhatikan Anda semuanya ya, sebelum dan selama pembelajaran Zoom ini berlangsung. Ya, selalu Ustadz ingatkan ini ya sebelum kita belajar. Yang pertama, perhatikan di slide. Yang pertama, Ananda sudah memakai pakaian rapi, bersih, ya, memakai pakaian seragam. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan Ananda, yang perlu diperhatikan itu tentunya ya, sebelum kita belajar ya, tentunya Ananda sudah mempersiapkan pulpennya, buku tulisnya, buku paketnya. Kemudian yang terpenting fokus ya, fokus dan catat apa yang Ustadz jelaskan. Bisa dipahami? Baik, perhatikan Anda. Kemudian memperhatikan adab-adab belajar. Nah, ini yang terpenting. Selama pembelajaran ini berlangsung, ya, yang dimana tadi Ustadz sudah katakan, mohon fokus, ya, apa yang Ustadz jelaskan, ya. Nanti insya Allah ada sesi tanya jawab di belakang nanti, ya, di akhir pembelajaran ada sesi tanya jawab, insya Allah. Ya, ingat ada belajar antum, duduk yang rapi, ya, menyimak dengan baik. Kemudian yang keempat, tetap semangat Ananda ya, tetap semangat belajar. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan pembelajaran kita kali ini, ya, agar Allah meridhoi pembelajaran kita kali ini. Ya, intinya Ustadz berharap pada antum semua, pada anak-anakku yang soleh, yang ganteng-ganteng. Ustadz berharap ya antum sudah kelas 6 ya, lebih disiplin lagi dalam belajar. Paham tum? Ustadz ulangi, antum sudah kelas 6 ya. Ustadz harap antum lebih disiplin belajar. Jadi segala kekurangan yang ada di kelas 4 antum, segala kekurangan yang ada di kelas 5 antum, nah sekarang bisa diperbaiki di kelas 6 ini. Ya, insyaallah. Nah, ini apa namanya perhatian kita. Baik, kita ke materi Ananda. Bismillah. Nah, insya Allah di kesempatan ini Ananda, ini pertemuan pertama kita ya, pelajaran tematik bahasa Indonesia. Satu ulangi, pertemuan pertama kita di pembelajaran tematik bahasa Indonesia. Insya Allah kita akan membahas tentang ide pokok dan kesimpulan. Nah, insya Allah materi ini mudah karena antum sudah mempelajari, kemarin juga di kelas 4 ada antum sudah pelajari, di kelas 5 juga sudah dipelajari. Nah, kemudian sebelum saya lanjutkan kembali ya, sekiranya Ustadz perlu memperkenalkan diri lagi ya. Nama Ustadz itu Ustadz Mustarim, panggil Ustadz Mus ya. Karena Ustadz ini baru ya membimbing antum di kelas 6 ini khususnya dalam pelajaran tematik dan matematikanya insya Allah ya. Seperti itu. Nah, Thayyib Ananda semuanya, apa sih tujuan pembelajaran kita? Perhatikan Ananda ya. Perhatikan tujuan apa sih yang harus kita capai di sini? Ya. Apa sih yang harus kita pahami dari pembelajaran ini? Ya. Nah, perhatikan di situ yang harus kita capai ya, dengan izin Allah, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ananda bisa menentukan ya, informasi penting atau ide pokok dan simpulan dari suatu paragraf. Jadi yang kita bahas di sini, yang harus kita capai di sini, Ananda sudah bisa menentukan bagaimana menentukan informasi penting atau namanya ide pokok, kemudian memberikan kesimpulan dari suatu paragraf. Nah, ini akan kita pelajari. Baik, kita langsung ke materi Ananda. Materi yang pertama, perhatikan.
materi yang pertama. Nah, insya Allah materi juga ada di bukunya ya, ada di bukunya. Di halaman pertama sampai halaman ketiga, insya Allah. Nah, yang pertama kita bahas tentang ide pokok. Ya, tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Ya, insya Allah. Tentunya Ananda masih ingat, karena Ananda sudah mempelajari juga di kelas 4, di kelas 5-nya. Apa itu ide pokok? Coba angkat tangan supaya Ustadz aktifkan speakernya. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Yang masih ingat? Yang masih ingat apa itu ide pokok? Ustadz aktifkan speakernya. Fayat, Abdul Hafiz, ingat? Ayo diingat-ingat dulu. Waktu di kelas 4. Abdullah Jabir, ingat? Ayo angkat tangan. Apa itu ide pokok? Faruk, mungkin ingat Faruk? Evan, bisa Evan? Coba angkat tangan Evan. Apa itu ide pokok? Enggak ya. Kemudian Fayakun. Fayakun ingat enggak? Apa itu ide pokok? Oh, Masya Allah ya. Oke. Di bukunya sudah dijelaskan juga ya. Kalau ide pokok itu, perhatikan Ananda. Ide pokok itu adalah, nah itu bisa dilihat ya. Inti dari suatu paragraf. Ya, itu namanya ide pokok. Ide pokok itu ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan pada setiap paragraf. Jadi nanti kalau Ananda ketemu teks, jadi dalam setiap paragraf itu terdapat ide pokok. Nah, ide pokok ini inti dari suatu paragrafnya yang bisa menjadi pengembangannya untuk setiap paragrafnya. Itu ide pokok. Nah, kemudian ini ide pokok ini memiliki nama lain ya, nama lain. Jadi nanti kalau Ananda menemukan apa itu gagasan utama, apa itu pikiran pokok, nah ini nama lainnya dari ide pokok. Ya, biasanya kan ada soal, tentukan gagasan utama, tentukan pikiran pokok dari paragraf berikut. Nah ini yang dimaksud itu adalah tentang ide pokok, ya, tentang ide pokok. Sama ini, nama lainnya saja, atau yang disebut dengan sinonimnya. Nah, seperti itu. Kemudian, ide pokok ini perlu diketahui Anda semuanya. Ini biasanya diambil di mana? Pada kalimat utama. Nah, jadi sebelum menentukan ide pokok, Anda harus bisa menentukan kalimat utamanya. Jadi seperti itu ya. Bisa menentukan kalimat utamanya. Nanti ada contoh. Nah, sebagaimana Ustadz akan jelaskan bagaimana sih langkah-langkah menentukan ide pokok itu. Perhatikan langkah-langkahnya. Ya, perhatikan langkah-langkahnya. Bagaimana kita menentukan langkah-langkah? Yang pertama, nah, perhatikan di slide-nya, mengambil langsung dari kalimat utama. Jadi maksudnya ini Ananda perhatikan, ide pokok itu diambil dari kalimat utamanya. Ya. Jadi nanti kalau ada teks nanti ya kita diminta untuk mencari ide pokoknya, berarti yang harus kita tentukan dulu kalimat utamanya ya. Kalimat utamanya dulu. Kalimat inti yang ada di dalam suatu paragraf. Itu yang kita tentukan dulu. Baru setelah itu kita bisa menentukan namanya ide pokoknya. Oke, itu langkah yang pertama. Diambil langsung dari kalimat utama. Perhatikan. Kemudian langkah yang kedua, meringkas menjadi info penting dari kalimat utama. Nah, jadi maksudnya di sini kalau Anda sudah menentukan mana kalimat utamanya, mana kalimat intinya dari satu paragraf, nanti Anda bisa meringkas dia menjadi info penting. Nah, dan itulah kalimat utamanya. Nanti ada contoh, insya Allah ya. Perhatikan, nanti ada contoh. Ini langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, bisa kita membuat ya kesimpulan penting. Ya, apa saja info penting yang terdapat dari
suatu paragraf nanti. Ya, apa saja kata kuncinya seperti itu. Baik. Kemudian, nah perhatikan contoh. Jadi ada tiga langkah Anda ya, perhatikan ada 3 langkah di sini. Mengambil langsung dari kalimat utama, kemudian meringkas menjadi info penting dari kalimat utama tersebut. Kemudian bisa juga kita buatkan kesimpulannya dari info penting yang kita dapatkan. Nah, contohnya begini, perhatikan supaya Anda paham. Baik, perhatikan contohnya. Ustadz bacakan, disimak dengan baik ya. Ustadz ulangi. Ustadz bacakan, Ananda simak dengan baik-baik. Ya. Tanaman jagung tergolong berumah satu. Perhatikan. Tanaman yang masuk ke dalam golongan ini berarti memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah dalam satu tanaman. Jadi, dalam satu tanaman jagung terdapat putik dan benang sari. Nah, kira-kira perhatikan, mana sih yang namanya kalimat utama itu kita perhatikan. Dari tanaman jagung ini sampai berumah satu itu kalimat pertama ya dalam paragraf ini. Kemudian dari tanaman ini sampai dengan tanda titik ini kalimat yang kedua. Ya. Kemudian dari kata jadi sampai tanda titik ini kalimat ketiga. Paham? Paham? Baik. Jadi dalam paragraf ini memiliki 3 kalimat. Ustadz ulangi. Kalimat yang pertama dari tanaman jagung sampai tanda titik ini. Itu kalimat yang pertama ya. Kemudian dari kata tanaman ini sampai tanda titik ini kalimat yang kedua. Kemudian kalimat ketiganya dari kata jadi sampai tanda titik sari ini itu kalimat ketiga. Nah, dari ketiga kalimat ini Ananda, kita bisa menentukan mana kalimat utamanya, mana kalimat intinya yang akan menjadi pengembang pada setiap paragraf. Artinya kalimat utama itu kalimat yang bisa berdiri sendiri, ya. Kalimat yang menjadi pengembangan nanti dalam suatu paragraf. Kira-kira mana yang merupakan kalimat utamanya di sini? Apakah di kalimat pertama? Apakah di kalimat yang kedua? Apakah di kalimat yang ketiga? Mana? 1, apa 2, apa 3? Kalimat utamanya. Di nomor 1, coba yang jawab nomor 1, coba angkat tangan nomor 1. Kalimat utamanya, perhatikan teksnya nak. Perhatikan teksnya Nanda. Thayyib, ya. Kita jawab ide pokoknya itu adalah tanaman jagung tergolong berumah satu. Berarti kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama tadi. Ya ini, tanaman jagung tergolong berumah satu. Nah, kenapa ini jawabannya Ustadz? Perhatikan. Karena langkahnya tadi kan bisa mengambil langsung dari kalimat utama. Ya. Nah, perhatikan kalimat utamanya. Dari tanaman jagung Ustaz bacakan. Tanaman jagung tergolong berumah satu. Kan ini kalimat utamanya. Ya. Berarti ini bisa diambil langsung untuk menjadi ide pokok. Karena di sini cirinya ide pokok itu atau kalimat utama itu dia bersifat umum. Nah, kalimat inilah yang bisa menjadi pengembang ke bawahnya, ya kan? Tanaman jagung bergolong berumah satu. Ini semua penjelas saja, ini pengembang saja dari kalimat intinya tadi, dari kalimat utamanya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Insya Allah, intinya seperti ini. Kalimat utama itu atau ide pokok itu, dia bisa mengembangkan suatu paragraf, ya. Bisa menjadi pengembangan. Coba perhatikan, tanaman jagung bergolong berumah satu. Apa yang harus dikembangkan? Yaitu tanamannya masuk ke dalam golongan ini berarti memiliki bunga jantan dan bunga betina. Sampai seterusnya. Jadi, dalam satu tanaman jagung terdapat putih dan benang sari. Nah, ini penjelas ya, ini penjelasan pengembangan dari kalimat intinya. Nah, seperti itu. Nanti ada contoh lagi. Baik. Yang kedua, perhatikan Anda, mencari informasi penting.
Ya, mencari informasi penting. Nah, informasi penting ini apa maksudnya? Ada di bukunya Ananda juga. Informasi penting ini sama halnya dengan mencari ide pokok. Ya, mencari gagasan pokok, mencari pikiran pokok. Sama ya, sama. Hanya beda nama saja. Maka dengan ini ya, kalau Ananda bisa menentukan ya informasi pokoknya, berarti harus mencari kalimat utamanya dan itulah nanti menjadi informasi pentingnya. Ya, sama ya. Berarti di penjelasan yang pertama tadi sama. Sama dia. Itu namanya informasi penting. Ya. Sama dengan mencari ide pokok. Nah, nanti insya Allah akan dibahas lagi lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Ini kan pertemuan pertama kita. Nah, yang terakhir materi kita yaitu mencari kesimpulan. Nah, ini mencari kesimpulan. Apa sih itu kesimpulan dan bagaimana kita menentukan kesimpulan dari suatu paragraf? Perhatikan langkah-langkahnya. Nah, kesimpulan itu Anda perhatikan, kesimpulan itu merupakan ya rangkuman dari suatu bacaan. Jadi kita membaca suatu teks, kita rangkum dia, nah itu namanya kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ya bisa berisi, dikatakan kesimpulan yang baik harus berisi yang pertama, ya. Yang pertama itu ada pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ya, ada amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Itu namanya kesimpulan. Ya, jadi ada pesan di sana di suatu paragraf atau di suatu teks yang ingin disampaikan kepada yang membaca. Nah, kemudian yang kedua, kesimpulan itu berisikan intisari. Tahu intisari? Intisari itu ringkasan dari suatu teks, dari suatu tulisan, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dalam kesimpulan itu dia selalu menggunakan kosakata baku, ya, bahasa baku. Kemudian yang keempat, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas. Jadi kesimpulan ini merupakan ya suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok tadi, ya, dan kata kunci dari kalimat penjelas. Jadi kesimpulan itu maksudnya yang poin 4 ini bisa terdiri dari ide pokok, ya, bisa berupa dari kata kunci dari kalimat penjelas. Apa saja info penting dari kalimat penjelasnya. Nah, itulah nanti diringkas menjadi kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya Ananda perhatikan contohnya. Contoh di sini, perhatikan, Ustadz bacakan. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat, ya. Nah, kalimat ini membentuk paragraf namanya Ananda. Jadi dalam paragraf ini terdapat 4 kalimat. Makanya ada nomor 1, kalimat pertama. Lihat ini. Kemudian nomor 2, ini kalimat yang kedua. Ya, dari tanda titik sampai tanda titik ini. Ini batasnya ya, per kalimat itu. Kemudian nomor 3, ini kalimat ketiga, ya. Nah, kemudian yang terakhir nomor 4 menjadi kalimat yang keempat. Artinya jangan bingung ya, ini maksudnya untuk penomoran saja. Artinya dalam satu paragraf itu terdapat atau terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kebetulan contoh ini hanya memiliki 4 kalimat saja. Ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana menyimpulkan paragraf ini. Nah, perhatikan. Tadi langkahnya kembali ke langkah lagi. Ingat, bisa berupa pernyataan dari ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas. Nah, ya Ustadz bacakan. Perhatikan ini. Kalimat pertama, bunga jantan pada tanaman jagung tumbuh di bagian puncak tanaman berupa karangan bunga. Itu kalimat yang pertama. Yang kedua, serbuk sari berwarna kuning dan beraroma khas. Itu kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, bunga betina tersusun dalam tongkol. Jadi, yang keempat, jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah dalam satu tanaman. Nah,
Satu lagi tambahan Anda. Biasanya kesimpulan itu ditandai dengan kata jadi atau sehingga, ya, dengan demikian. Biasanya selalu diawali seperti itu, ya. Nah, berarti kelihatan mana kesimpulannya di sini yang bisa kita ambil di paragraf ini. Biasanya dia selalu ada kata jadi. Itu namanya kesimpulan. Dengan demikian, sehingga. Berarti ini sangat terlihat jelas ya contoh kita. Mana yang merupakan kesimpulannya. Kalimat pertama atau kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Coba perhatikan. Ayo, siapa yang angkat tangannya? Bisa menjawab, angkat tangan. Abdullah Jabir bisa jawab? Oke, yang berapa Jabir? Yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat? Atau yang keempat, Ananda? Biasanya ada kata jadi. Biasanya ada kata jadi. Keempat. Barakallahu fiik. Lalu Atela menjawab yang keempat. Ini dia nih. Jadi jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah dalam satu tanaman. Ini dia jawabannya. Tanaman jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah. Ya, insyaallah semoga Anda pahami. Ya. Nah ini contohnya ya tadi ya. Baik. Nah, demikian Anda semuanya materi kita hari ini. Ya, jadi yang kita bahas tadi ada 3 ya. Mencari ide pokok, kemudian mencari informasi penting. Nah, ide pokok dan informasi penting ini sama ya, sama. Kalau Anda sudah menentukan kalimat utama, berarti itulah ide pokoknya. Kalau Anda bisa menentukan ide pokok, berarti itulah dia informasi pentingnya. Seperti itu. Maka ya, jadi kesimpulan kita perhatikan untuk memahami materi, insyaallah ya ada tugas ya atau quiz yang Ustadz sudah sediakan lewat link ya. Sama seperti kemarin, ada tugas juga matematika, linknya sudah Ustadz berikan dan insyaallah hari ini juga Ustadz akan berikan nanti untuk untuk agar Anda bisa memahami. Insyaallah soalnya mudah, insyaallah ya. Maka dari itu di pertemuan selanjutnya Anda, insyaallah kita masih membahas ya, masih membahas ide pokok lagi. Ya, masih membahas ide pokok lagi. Oke, barakallahu fikum Anda semuanya. Ya, demikian untuk penjelasan materinya. Ustaz tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.